Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardineo Akbar Silamsyah, NIM 19080310-2025. Prodi D3 Administrasi Keuangan, mata kuliah Akuntansi Perbankan dan Syariah kelas A. Akuntansi penghimpunan dana. Penghimpunan dana masyarakat perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpunan dana pada perbankan konvensional, yaitu instrumen giro, tabungan, dan deposito. Kerja jenis instrumen ini biasa disebut dengan istilah dana pihak ketiga atau DPK. Penggunaan instrumen yang sama, mekanisme kerja masing-masing instrumen penghimpunan pada bank syariah berbeda dengan instrumen penghimpunan bank konvensional. Perbedaan mendasar manajemen kerja instrumen penghimpunan dana syariah terletak pada tidak adanya bunga yang lazim digunakan oleh bank. Pertama-tama saya akan menerangkan tentang akuntansi penghimpunan dana. Giro merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh nasabah kepada lembaga keuangan tempatnya menabung. Surat perintah ini dikeluarkan agar melakukan proses pemindahbukuan sejumlah dana dari rekeningnya ke rekening lain yang disebutkan di dalam billet giro tersebut. Giro wadiah memiliki karakteristik yang telah difatwakan oleh DSN, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersifat titipan. Yang kedua, dalam akadnya penitip dana mengizinkan kepada pihak bank untuk memanfaatkan dana tersebut. Yang ketiga, titipan bisa diambil kepada saja. Yang keempat, nasabah bertindak sebagai penitip dana dan bank bertindak sebagai penerima dana titipan. Yang kelima, dana mengelolanya. Dalam dana titipan tersebut, bank mendapat keuntungan karena hakikat wadiah adalah qard sehingga mempunyai prinsip tidak ada bonus yang diberikan kepada pemilik dana wadiah. Meski demikian, bank dapat memberikan bonus dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Rekening giro wadiah dapat bertambah dan berkurang, dapat bertambah melalui transaksi penyetoran tunai, transfer dari tabungan maupun giro cabang lain dari bank yang sama, penerimaan cek dari nasabah bank lain yang diuangkan oleh nasabah suatu bank, dan penerimaan nasabah untuk ditukar secara tunai, penarikan billet untuk ditransfer ke cabang lain bank atau ke nasabah bank lain, serta potongan administrasi dan pajak tabungan. Giro wadiah adalah giro yang harus mengikuti fatwa DSN tentang wadiah. Akad wadiah adalah akad penitipan dana dengan ketentuan penitip dana mengizinkan kepada bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan tersebut, dan bank wajib mengembalikan apabila sewaktu-waktu penitip mengambil dana tersebut. Dalam transaksi giro wadiah ini, nasabah bertindak sebagai penitip dana dan bank bertindak sebagai penerima dana titipan. Transaksi penambahan rekening giro wadiah. Rekening giro wadiah dapat bertambah melalui transaksi penyetoran tunai, transfer dari tabungan maupun giro cabang dari bank yang sama, penerimaan cek dari nasabah bank lain yang diuangkan oleh nasabah suatu bank, dan penerimaan bonus giro wadiah dari bank syariah.
Akuntansi tabungan wadiah. Akuntansi tabungan wadiah pada prinsipnya sama dengan akuntansi tabungan mudharabah. Perbedaan akuntansi tabungan wadiah dengan tabungan mudharabah adalah dalam hal insentif yang diterima oleh nasabah berdasarkan PAPSI tahun 2013. Tabungan wadiah diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh pemilik rekening setoran tabungan wadiah yang diterima secara tunai diakui pada saat uang diterima. Setoran tabungan wadiah melalui clearing diakui setelah efektif diterima. Insentif yang diberikan kepada nasabah tabungan mudharabah disebut dengan hak pihak ketiga atas bagi hasil yang dihitung dalam persentase tertentu yang harus dibayar oleh bank secara periodik sesuai dengan tingkat keuntungan bank syariah. Adapun nasabah tabungan wadiah menerima insentif dan bentuk bonus wadiah yang bersifat sukarela dan tidak disyaratkan di muka. Berdasarkan PAPSI tahun 2013, pemberian bonus atas simpanan kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Contoh akuntansi tabungan wadiah. Misalkan pada tanggal 5 Maret tahun XA hanya nasabah tabungan wadiah Bank Peduli Syariah BPS penerima bonus wadiah sebesar Rp20.000 dan dipotong pajak Rp4.000. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Tanggal 5 bulan Maret tahun XA, debit beban bonus tabungan wadiah pada kredit tabungan wadiah Hania sebesar Rp20.000. Debit tabungan wadiah pada kredit titipan kas negara pajak tabungan sebesar Rp4.000. Contoh transaksi penambahan rekening giro wadiah. Kasus 6.3 transaksi penambahan saldo rekening giro wadiah. Tanggal 1 Maret tahun XA, Bank Murni Syariah BMS cabang Yogyakarta menerima setoran tunai pembukuan giro wadiah atas nama Thorik sebesar Rp35 juta. Tanggal 5 Maret tahun XA, Thorik menerima transfer dari BMS cabang Sulu sebesar Rp5 juta. Tanggal 10 Maret tahun XA, Thorik menerima bilet giro dari nasabah Bank Peduli Syariah BMS yang pernah membeli sesuatu dari Thorik seharga Rp15 juta. Bilet giro tersebut dicairkan oleh Thorik untuk diuangkan ke rekening giro wadiah Thorik di BMS. Tanggal 31 Maret tahun XA, Thorik menerima bonus giro wadiah dari BMS sebesar Rp50 juta. Jurnal untuk transaksi di atas adalah sebagai berikut. Tanggal 1 bulan Maret tahun XA, debit kas kredit giro wadiah Thorik sebesar Rp35 juta. Tanggal 5 bulan Maret tahun XA, debit rekening cabang Solo kredit giro wadiah Thorik sebesar Rp5 juta. Tanggal 10 bulan Maret tahun XA, debit
giro pada Bank Indonesia kredit giro wadiah Torik sebesar 15 juta rupiah. Tanggal 31 bulan Maret tahun XA, debit beban bonus giro wadiah kredit giro wadiah Torik sebesar Rp50.000. Transaksi pengurangan rekening giro wadiah. Beberapa transaksi yang berakibat terjadinya berkurangnya saldo giro wadiah antara lain adalah penarikan cek oleh nasabah giro wadiah untuk ditukar secara tunai, penarikan bilet giro untuk ditransfer ke cabang lain bank yang sama atau ke nasabah bank lain, serta potongan administrasi dan pajak tabungan. Contoh transaksi pengurangan rekening giro wadiah. Kasus 6.4 transaksi pengurangan saldo rekening giro wadiah. Tanggal 1 Maret tahun XA, Torik menggunakan cek untuk mencairkan dana di rekening giro wadiah di Bank Murni Syariah BMS secara tunai sebesar 12 juta rupiah. Tanggal 7 Maret tahun XA, Torik menggunakan bilet giro untuk mentransfer sejumlah dana ke nasabah giro wadiah BMS cabang Jakarta sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 12 Maret tahun XA, Torik menggunakan bilet giro untuk pembayaran pembelian sebuah mesin kepada nasabah giro bank lain sebesar 10 juta rupiah. Tanggal 31 Maret tahun XA, dipotong giro wadiah Torik untuk administrasi giro wadiah sebesar 15 juta rupiah dan untuk pajak sebesar 10 juta rupiah dari bonus giro wadiah yang diterima sebesar 50 juta rupiah seperti yang sudah dicatat pada kasus 6.3. Jurnal untuk transaksi di atas adalah sebagai berikut. Tanggal 3 bulan Maret tahun XA, debit giro wadiah Torik kredit kas sebesar 12 juta rupiah. Tanggal 7 bulan Maret tahun XA, debit giro wadiah Torik kredit Bank Cabang Jakarta sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 12 bulan Maret tahun XA, debit giro wadiah Torik kredit giro pada Bank Indonesia sebesar 10 juta rupiah. Tanggal 31 Maret tahun XA, debit giro wadiah Torik kredit pendapatan administrasi giro wadiah sebesar 15 juta rupiah. Debit giro wadiah Torik kredit titipan kas negara pajak giro sebesar 10 juta rupiah.